Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudaraku karena sudah banyak pertanyaan masuk. Jadi saya akan menjawab pertanyaan saudara kita yang saya janji tanggal 4 bulan 6 2024 jam 7.30 WITA waktu bagian Indonesia bagian tengah. Jadi terhubung ini saudaraku ya karena banyak pertanyaan dan ada saudara kita juga bertanya berulang ini mengenai adanya nama saudara kita ini nama channel saya Nuri Nur. Jadi tolong saudaraku ya karena saya sudah janji tanggal 5 saya angkat videonya. Jadi mengenai adanya bahasa itu kalau saya sudah janji saudaraku, saya sudah tulis tanggalnya di situ, berarti tidak usah berulang-ulang memberi komentar karena saya sudah janji. Nah, terkecuali lewat tanggalnya itu saya tidak sempat tanggal saudara, tidak apa-apa komentar ulang. Karena ini saudara kita mohon maaf ya saya Nuri Nur berulang-ulang komentarnya masuk kan saya sudah katakan tunggu tanggal 5 bulan 6. Nah, itu karena ada bahasa saya saudaraku. Saya kan sudah katakan ya karena banyak pertanyaan saudara kita yang saya mau angkat duluan yang masuk, tidak mungkin yang duluan yang saya langkai ya. Bahasanya kita saling menghargai. Makanya saya selalu katakan saudaraku, kalau ada pertanyaan itu masuk tolong bahasanya mengerti, karena yang saya angkat duluan itu yang masuk duluan bahasanya antre ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, atas nama saudara kita ini karena ada dua pertanyaan masuk, saya janji memang nama channel saudara kita yang pertama adalah Rusdi Maulana Pak Ustaz ya. Yang kedua nama channel yang saya mau angkat ini Suyono ya. Suyono yang saya mau angkat nama channel saudara kita ini karena ini belum saya tulis nama channelnya di sini. Nama channel Suyono ini baru saya tulis namanya saudaraku ya. Tetapi kan saya ingat saudaraku karena ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan saya mau angkat saudaraku ya. Ada dua pertanyaan lagi saya mau angkat ini tanggal 4. Jadi oke saudaraku, saya akan mulai masuk di inti pertanyaan saudara. Nama channel Rusdi Maulana. Nama channel, saya ulangi, nama channel Rusdi Maulana Pak Ustaz dalam kurung Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aji, RBW kita ini punya 2 LMB ya. Saya mau tutup satu Pak Aji, bagaimana, bagus ditutup atau tidak pencerahannya? Terima kasih sebelumnya. Maksudnya saudara kita ini bertanya mengenai adanya gedung rumahan waletnya. Dan saudara kita ini sering masuk di bawah komentar juga ya. Dia juga interaksi dengan penjelajah 75. Jadi begini saudaraku ya Pak Ustaz ya. Ini Rusdi Maulana. Ini kan ini saudara punya LMB, bahasanya di poit ya. Poit itu kan posnya. Itu LMB itu lubang masuknya burung walet ada 2 lubang. Dia mengatakan di sini saya mau tutup satu Pak. Bagaimana bagus ditutup? Maksudnya bagaimana bagusnya ditutup atau tidak? Kalau saya saudaraku memberi pencerahan, memberikan masukan mengenai adanya itu lubang, saya sudah katakan di poin itu kan yang lalu-lalu konten saya ya. Itu saya sudah katakan kalau saya menggunakan poin dasarnya RBW-nya itu poitnya, maksud saya poin posnya cukup satu lubang. Dan lubang ukuran yang saya selalu gunakan saudaraku ini Rusdi Maulana adalah 27 dan bervariasi panjangnya. Tingginya 27 tinggi itu berarti 27 cm ketinggian, dan panjangnya bisa 70, bisa 80, bisa juga 90, bisa juga 1 meter.
Nah, itu saudaraku ya, ini atas nama saudara kita Rusdi Maulana. Karena lubang LMB-nya ini ada dua. Nah, saya berikan masukan saudaraku ini Pak Rusdi Maulana, Pak Ustaz, tolong ditutup satu saudaraku ya. Nah, itu pesan saya. Nah, ini masukan dari penjelajah 75. Saudara ini Pak Ustaz apa mau dilakukan atau gimana? Itu kan tergantung dari saudara. Ini petunjuk saya, tetapi kalau saudara kan saudara yang punya hak mengenai adanya gedung rumahan waris saudara. Ya kan memang banyak yang menggunakan itu 2 LMB. Saya pun juga pertama kan saya sudah jelaskan di live streaming. Dulu saya punya LMB saudara Pak Ustaz ini 2 lubangnya, tetapi saya tutup satu. Itu kan belum saya pengalaman. Nah, saya hanya pasang ngikut. Waktunya masih pertama saya di terjun di walet, belum terlalu mendalami walet. Nah itu lambat laun itu saya tutup satu. Nah, baru bisa beradaptasi burungnya. Dan itu saya kurangi dulu lubangnya dulu itu. Saya punya lubang LMB dulu itu 40 kali 50 dulu. Waktunya baru saya buka itu kan saya belum terlalu kuasai di situ waktu. Nah, jadi cara itu supaya burung itu bisa betah. Nah, itu cukup satu lubang Pak Ustaz. Ya, ini saudaraku ini Rusdi Maulana. Selalu masuk di bawah komentar interaksi. Jadi cara kalau walet itu mau betah itu usahakan bagaimana caranya supaya walet itu bisa mengenali itu tempat cepat. Kalau 2 lubangnya itu Pak Ustaz, wah, justru lama kelemahan itu yang bingung itu burung liar. Masuk di dalam bermanuver mau mengenal tempat itu, tetapi dia lain tempat masuk dan tempat keluar. Sedangkan burung itu ya suka kalau satu arah jalan, maksudnya cukup satu jalannya. Justru 2 lubang itu banyak cahaya saja masuk di situ. Walet itu suka itu kalau lubangnya itu kecil, tidak terlalu bagaimana, apalagi cukup satu. Nah, dan di situ Twitter cukup satu juga, jangan terlalu banyak variasi Twitter di situ ya. Nah itu pesan penjelajah 75 saudaraku. Ini hanya masukan saya kasih saudaraku ya Pak Ustaz. Ya, jadi itulah penjelasannya itu intinya itu saudaraku ya. Konsisten saja di dalam ruangan RBW-nya saudaraku Pak Ustaz. Mudah-mudahan kalau memang masih ada mengganjal, tolong diberikan masukan lagi. Istilahnya interaksi lagi. Gini bang, gini saudara umpamanya. Nah, nanti kita itu pecahkan bersama mengenai adanya kalau ada keganjalan. Karena memang itu di bangunan itu selalu ada begitu bahasa kewaswasan, bahasa kendala. Tetapi insya Allah ya, yang penting saudara Pak Ustaz ikuti konten tutorial saya, insya Allah selalu ada petunjuk di situ. Dan sudah banyak itu. Coba interaksi juga di bawah komentar saudaraku sama teman-teman kita yang sudah kelihatan dia punya bangunan, yang dia punya RBW. Nah, ya di situ membuktikan. Ya bahasanya kekompakan di situ. Sisa saudara itu gimana Pak Ustaz, sisa gimana caranya melihat komentar yang teman-teman kita yang sudah ada kemajuan. Nah, saya memberikan masukan. Oke, terima kasih banyak Ustaz. Saya sudah dealkan pertanyaannya karena memang saya janji itu tanggal 4 bulan 6 2024. Jadi mengenai adanya itu Pak Ustaz ya, tolong dilembabkan di dalam ruangannya, jangan juga selalu diganggu. Usahakan kelembaban itu dioptimalkan. Begitupun juga adanya suhu dan adakan sekat lar. Lar itu berarti membendung adanya cahaya masuk di dalam ruangan RBW. Apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, semua diadakan lar sampai di atas. Nah itu bahasa lar itu berarti membendung adanya pantulan cahaya matahari yang keras masuk di dalam ruangan RBW sampai dia tembus masuk di dalam ruangan inap. Nah itu. Dan begitu juga itu ventilasi pinggirnya, usahakan itu ventilasi pinggir Pak Ustaz disambung pipa. Nah itu disambung pipa supaya itu pantulan cahaya dari luar itu tidak terlalu terang. Ya, Pak Ustaz ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu, diberkati dan dimudahkan rezekinya ya. Posisi sengaja di dalam ruangan RBW penjelajah 75 saudaraku. Oke, saya akan mengalih ke pertanyaan yang kedua. Maaf guru. Ya, nama channel saudara kita ini Suyono Yono. Maaf guru, mau bertanya. Kenapa setiap harinya jumlah burung walet yang pulang beda-beda? Maksudnya beda-beda, berubah-berubah. Kadang banyak, kadang kurang. Nah, jumlahnya misalnya kemarin yang pulang itu 20 ekor. Besoknya lagi malah berkurang.
Mohon penjelasannya guru. Coba saudaraku ya. Ini saudara kita ini Suyono Yono mengenai adanya burungnya. Memang saya sudah katakan, walet itu memang dia punya stylenya, dia punya style memang gitu. Model burung gitu, kadang itu kurang dilihat, kadang banyak. Karena begini, susah dideteksi apalagi kalau sudah burung banyak. Oke lah, baru burung sedikit. Kan biasa kalau ada sarang itu biasa di dalam dia cepat masuk. Dan begitu juga makanya saya katakan usahakan di dalam dioptimalkan supaya itu walet tidak kurang, bertambah. Oke lah, seumpamanya optimal lagi di dalam mengenai adanya kelembaban, tetapi kita selalu masuk terus mengganggu. Di situ dia biasa juga adanya walet itu biasa trauma. Pengaruh juga itu saudaraku. Jadi saudara itu harus di news di bagian dalam ruangan RBW saudara. Nah itu pesan saya saudaraku ya. Maksudnya itu kenapa saya katakan saudara itu harus di news. Saudara itu harus memahami mengenai adanya itu walet. Karena walet itu memang sulit dibetahkan. Taunya walet. Nah semacam itu hitungan saudara tadinya itu dia lihat itu seumpamanya 20 ekor. Besoknya lagi berkurang. Tidak usah canggung saudaraku. Karena baru sedikit seumpamanya. Walet kalau sudah berkoloni itu ada masa saudara tidak bisa hitung lagi. Rata-rata yang punya gedung rumahan itu semua mengalami yang bahasa gitu, semua yang mengalami, kadang kurang kadang banyak. Yang penting saudara, tugas saudara itu tidak usah kita mau tahu mengenai adanya berapa pulang berapa datang. Yang penting optimalkan di dalam ruangan RBW yang tadinya kurang, mudah-mudahan bisa tertambah lagi. Nah, karena di dalam itu intinya, ya itu saudara, di dalam itu intinya, di dalam ruangan itu, apabila itu saudara di dalam ruangan itu tidak terpenuhi, wahai berat itu walet beradaptasi. Tadi itu yang burung liar, yang burung tidak punya kandang, burung rumahan, yang liar itu kan dia berkeloni juga itu burung liar itu banyak temannya. Nah, seumpamanya kan selalu saya katakan, yang kemarin-kemarin selalu saya katakan, ya dari kemarin-kemarin itu, istilahnya kasih haknya itu walet. Ekspresikan dia walet itu, unggulkan dia. Mungkin saudara mengatakan yang mana maksudnya itu dikasih haknya. Haknya itu penuhi di dalam ruangan RBW saudara, di dalam ruangan itu. Ya, yang dicari walet itu terutama itu adalah hawanya dingin. Kalau saya berbahasa mengatakan dingin berarti adanya media air. Sisa saudara mengoptimalkan itu ukurannya itu yang disukai walet. Karena kalau panas itu walet tidak suka itu. Namun dia tinggal hanya bahasa dipaksakan. Kalau terlalu kelembabannya juga terlalu berlebih kelembaban susah juga itu. Makanya selalu saya katakan kelembaban itu takarannya itu melebihi ukuran 95% atau standar 88%, kurang dari 88 enggak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh kurangnya. Begitu juga mengenai adanya itu yang 95%, yang stabilnya itu lebih sedikit tidak jadi masalah juga. Yang penting jangan terlalu jauh. Begitu juga yang tadi itu 88 standarnya itu, yang persennya itu jangan terlalu jauh juga. Kalau waletnya mau berkeloni, tetapi usahakan itu 24 jam berlaku. Jangan itu kelembaban sudah ukuran sudah masuk ukuran gitu ya saudaraku ini Suyono Yono, usahakan dioptimalkan itu. Namun kurang sedikit usahakan saudara tambahkan air. Kalau kurang itu kan ya itu kan apa ya bahasanya itu kan sudah rumrah, sah-sah saja itu bahasanya kurang. Kan tidak mungkin kita hari-hari masuk. Ya, yang penting saudara di situ, yang penting jangan terlalu jauh kurangnya, maksudnya sampai kering kolam atau media baskom. Karena banyak itu di lapangan itu bahasanya tadi itu mencapai kelembaban sekalinya 1 minggu atau 1 bulan kemudian kosong itu kolam. Karena adanya itu kurang diperhatikan. Saudara kurang konsisten di dalam ruangan RBW itu, sedangkan itu yang utamakan walet itu. Karena burung walet itu bersarang mengenai adanya bahasa air liur keluar dari patok dia. Kalau panas itu namun keluar air liur dia itu biasa itu sarang tidak berbentuk. Ya bahasa sarang jadi tapi air tidak karu-karuan karena panas. Mana
gepengnya itu ya tidak berbagus bentuknya, mana agak retak, pecah, warna lagi, kotor lagi. Itu kalau di dalam ruangan RBW itu panas. Ada biasa itu, ada pertanyaan masih biasa, kenapa sarannya geriting? Itu hawa panas itu. Ruangan itu panas, melebihi dari ukuran itu yang bahasa-bahasa yang tadi itu, atau tidak mencapai. Bukan melebihi, tidak mencapai. Jadi timbul bahasa panas. Nah, apabila panas itu ruangan, berarti kendalanya larinya ke itu nanti sarang kalau sudah dicetak. Gimana cara itu? Plastik saja saudara, kalau kita panggang, tidak usah kita bakar ya, panggang saja pasti berubah bentuk itu plastik. Semacam plastik botol aqua, saudara panggang itu panasi, pasti berubah. Begitu juga itu walet. Nah, begitu juga sarangnya itu, apalagi waletnya. Stres itu. Jadi saudara itu harus jenius mengenai adanya di dalam ruangan RBW, idealkan itu, optimalkan itu bagian fasilitasnya di dalam. Kalau saudara waletnya mau berkeloni, kan yang dikelonikan walet itu memang sulit sekali saudaraku. Mungkin saudara sudah mengoptimalkan di dalam ruangan RBW saudara, maksudnya kelembabannya, tetapi 2 minggu ke depan atau 1 bulan kemudian itu kurang lagi tuh airnya, jelas panas lagi. Nah, justru selalu saya katakan yang paling sulit dikontrol itu adalah kelembabannya di dalam, sedangkan walet itu nomor 1 yang dikejar itu walet. Bahasa kelembaban, dingin. Yang selalu saya katakan, kemarin saya katakan, walet suka di gua kan hawanya itu dingin, hawanya lembab di dalam, hawanya sejuk, gelap, aman. Nah itu. Nah, makanya itu saya katakan, gambarkan itu. Oh itu modelnya itu walet gua dia suka karena itu adanya bahasa dingin, berarti bahasa lembab. Habitat walet itu karena lembab. Kenapa walet suka di gua, berkerumun walet di gua sampai itu miliaran, jutaan miliaran di gua itu saudaraku itu. Di dalam itu saudaraku di gua itu. Karena itu habitatnya karena lembab. Banyak goa saudara, tetapi dia tidak mau tempat itu walet karena panas. Tidak usah bahasa panas dulu, hangatlah dulu. Hangat saja itu saudaraku, yang melebihi dari itu ukuran takarnya tadi tidak mau walet tinggal di situ. Dia selalu mencari tempat yang lembab, tempat yang aman, yang sejuk, yang gelap. Itu yang diincar walet itu. Nah, itu yang bahasa saya keinginannya, itu yang diinginkan. Kalau bahasa pakan, makanannya biar tidak ada di makanannya di dalam goa. Kan walet itu kan keluar jadi dia makan. Dia keluar, pintar walet itu mencari. Biar saudara itu belikan makanan di dalam situ di bangunan saudara, tetap walet keluar makan. Karena saya pernah melakukan yang kayak gitu-gitu saudaraku, mengenai adanya itu memancing makanan. Dulu itu waktunya saya masih pemula, baru 2 bulan. Karena itu kan banyak bahasa masuk, banyak bahasa yang sunti dari samping telinga masuk. Walet sukanya yang ini, walet pantangannya yang ini, walet itu takut ini. Itu kan ada aja itu bahasa-bahasa di luar. Nah, selalu saya katakan saudara harus bisa mencerna, bisa memikirkan secara akal. Oh, walet sukanya ini. Ya, kan memang dari kemarin-kemarin saya sudah katakan saudaraku. Ya. Jadi itu mengenai adanya walet itu. Kalau mau dikolonikan walet intinya itu. Nah, ini kan di sini kemarin seumpamanya 20 datang burungnya. Sekarang kurang lagi. Nah, itu intinya itu. Walet itu kalau dia suka di tempat tidak akan berkurang, malahan bertambah, kebalikan. Tetapi kalau di dalam itu ruangan RBW itu mana panas, ya, suhunya juga tidak tercapai. Mana juga cahayanya pantulan itu tidak diadakan sekatlar. Mana juga kita selalu keluar masuk, bukan lagi tambah kurang, tambah habis ujung-ujungnya itu nanti. Karena adanya itu mengenai di dalam ruangan RBW kestabilannya itu loh. Ya saudaraku ya, itu kestabilannya itu. Jadi itu usahakan saudara supaya betul-betul itu paham mengenai adanya di dunia perwaletan. Kalau saudara ingin sukses, karena yang paling banyak keluhannya di petani walet saudara-saudaraku itu rata-rata itu
Itu yang kenapa burungnya ini kemarin sekian, akhirnya ini hari ini sekian lagi datang, kurang lagi, bukan nambah. Nah, karena di situ sama itu anak, maksudnya kanakannya itu. Kenapa itu kanakan? Seandainya semua kanakannya kalau umpamanya sudah menetas, ya sudah lahir dari sarangnya, dari lepas dari telur sampai dia terbang hingga dewasa terbang, kenapa tidak pulang? Nah, itu juga banyak pertanyaan itu, karena memang terjadi itu, bukan bahasa, kenyataan itu di lapangan. Nah, itu tepatnya itu di situ. Kalau wale itu sebenarnya ada 3 kendala yang paling dibenci wale itu. Makanya selalu saya katakan hindari yang tidak diinginkan. Banyak yang tidak diinginkan wale sebenarnya, tapi yang 3 ini bahaya sekali yang kalau saudara lakukan. Yang pertama itu saudara selalu keluar masuk. Coba. Yang kedua itu diadakan panen paksa sampai burung itu stres. Yang ketiga itu saudara itu tidak kontrol itu bagian kelembabannya sampai panas. Oh, ini yang paling dibenci walet ini. Itu. Nah, ada satu, yang keempat itu adanya cahaya. Karena tidak ada bahasa sekat itu membendung itu adanya cahaya. Jadi walet itu berat beradaptasi. Nah, selalu saya katakan saudaraku, saudara itu harus betul-betul itu jenius di dunia perwaletan. Karena walet itu sulit dibantahkan, sulit. Karena walet itu sebenarnya bahasa saya, makanya selalu saya katakan walet itu sensitif sekali, itu sensitif. Nah, dan peka juga, sensitif, peka dan bersahabat. Di mana letak kesensitifannya? Nah, kalau walet liar masuk, apa yang dicari itu walet di dalam? Apa dicari? Makanan bukan. Kalau makanan banyak makanan di luar, biar ada makanan di dalam tetap keluar makan kalau walet. Walet mencari sesuatu di dalam itu, hawanya itu di dalam itu ruangan RBW, ruangan itu lembab, dingin, itu yang dicari walet nomor 1. Nah, itu. Yang nomor 2 apa yang dicari walet? Itu ruangannya itu sejuk, hawanya itu udara, teratur masuk dari luar lewat ventilasi. Coba. Nah, apa yang dicari walet? Gelap. Oh, itu ruangan di sana gelap. Karena walet itu menjelajah di dalam, di gua itu lebih di dalam lebih masuk lagi, yang penting lembab. Tetapi kalau panas itu mana bisa lebih di dalam lebih masuk, tidak akan masuk itu kalau panas. Nah, itu walet itu. Dan itu walet dia tidak mau melihat itu hawanya bahasa gangguan, tidak mau diganggu. Nah, selalu saya katakan itu kalau waletnya mau berkeloni, waletnya mau banyak, waletnya mau beradaptasi, cepat tinggal, cepat bikin sarang dan bertelur, begitu juga bahasa koloninya cepat. Nah, itu lembabkan di dalam ruangannya, atur itu. Makanya selalu saya katakan kalau saudara menggunakan media kolam, usahakan kolamnya itu 40 cm ketinggian. Ya, luasnya itu 2,5 meter kali 3 atau 3 kali 3. Nah, yang penting tingginya itu 40, enggak usah juga terlalu tinggi sekali, cukup 40. Itu lama baru habis itu. Yang penting penuh, ya 40 ketinggian, yang penting penuh. Kalau 3, terkecuali 40 ketinggian hanya 1 kali 1, itu cepat juga karena kecil, 1 meter 1 meter. Ya, kalau umpamanya 1 meter 1 meter saudaraku, ukurannya umpamanya lagi kasih tinggi, susah mencapai kelembaban karena dia tidak melebar. Itu kolam kalau melebar itu kan hawa dinginnya itu melebar. Kalau mepet, makanya kolam itu kalau kecil baru tinggi saja itu kan kayak terkurung itu kelembaban. Di situ saja itu kalau umpamanya oke lah. 1 meter lebar kali panjang, lebar panjang 1 meter juga, tingginya juga 1 meter. Saudara isi air di situ susah mencapai kelembaban karena kayak terkurung itu, karena mepet. Jadi itu hal kembang hanya bagian atasnya saja itu, dia tidak melebar. Karena justru saya katakan, kalau saudara tidak menggunakan media kolam, ukuran itu 3 kali 3 atau 2,5 kali 3. Nah, justru saya katakan gunakan bahasa media baskom besar. Kenapa saya katakan baskom besar? Kalau baskom, umpamanya saudara menggunakan baskom ukuran kecil, itu cepat habis airnya, cepat habis. Tidak jadi masalah sebenarnya itu baskom kecil, tidak jadi masalah. Hanya itu belum lama menguap lagi air di situ. Kalau baskom kecil kan sudah banyak di lapangan itu saya dapat itu.
Setiap saya masuk pengecetan itu ada baru tinggal sedikit airnya. Padahal orangnya dia mengatakan baru ada 1 minggu saya sudah isi itu bang. 10 hari kah dia bilang katanya itu. Dia bahasa ini petani wadah. Kenapa habis? Ya jelas karena baskonnya bang, ukuran kecil, ukuran standar, bukan yang besar. Nah, besar lagi saudaraku biasa itu airnya menguap, cepat menguap. Apalagi kalau basko kecil ya. Memang tidak bisa bertahan ya. Nah, justru saya katakan bagaimana supaya saudara itu bisa menguasai di dalam ruangan itu. Ya, saudara bisa pahami adanya medianya dan saudara saudara dapat mengetahui itu yang kemauannya walet. Nah, itu. Kalau saudara sudah tahu itu, waletnya yang datang sendiri, bukan saudara yang selalu menunggu. Datang sendiri itu. Yang penting penuhi itu, karena wali itu tiap hari selalu datang mendeteksi di dalam. Berapa kali dalam 1 hari itu, bukan 1 kali, tidak. Berapa kali itu wali selalu datang itu keluar masuk. Hanya biasa ada, kadang biasa lama, kadang sebentar itu datang itu benar mandi pergi lagi. Wali kan begitu. Begitupun juga wali liar, selalu dia keluar masuk itu. Itu tujuannya wali liar keluar masuk. Itu selalu pergi, bahasanya survei tempat. Makanya dia keluar masuk. Dia melihat, dia mendeteksi itu tempat apa di dalam ini bagus ditempati bermalam. Kalau sudah bermalam di situ berarti lama kelamaan dia berkeloni di dalam. Memang asal mulanya dari wali liar. Nah, akhirnya dia dapatkan yang keinginannya tinggal di situ sampai dia tinggal. Banyak temannya juga datang berlahan-lahan sampai dia bikin sarang. Bertelur beranak. Kalau sudah beranak, sudah bertelur itu pecananya terbang itu sudah mulai berkeloni itu tidak akan pergi lagi itu. Nah itu. Jadi saudara itu harus jenius mengenai adanya pemahaman di dalam ruangan RB saudara. Nah itu saudaraku ini Suyono Yono. Ya pertanyaannya ini. Ya, jadi saudara itu betul-betul harus jenius ya. Nah. Jadi itu pesan saya saudaraku, jangan dibiarkan saja bangunannya begitu mengering saja kolamnya. Yang paling banyak itu yang mengering. Tidak dihiraukan. Ya, bahasanya itu kolam besok saja diisi atau lusa saja. Kan itu walet liar hari-hari masuk dan bukan 1 kali masuk dalam 1 hari itu. Kalau seumpamanya walet liar masuk, apalagi kalau baru pertama mau mengenal tempat, dia dapat itu kolam atau media baskom kering, jelas panas. Bagus kalau dia masuk di dalam langsung stabil itu di dalam itu. Benar-benar itu wali liar itu. Sampai dia bermalam. Karena wali liar itu tidak langsung itu, paling 2-3 hari dia pengecetan mondar-mandir terus dulu. Kalau dia merasa 2-3 hari sampai 4 hari dia nyaman, akan ke situ sampai dia bermalam, sampai dia berkeloni. Nah itu wali liar itu. Kalau saudara ingin waletnya itu berkeloni di dalam sampai dia ini walet liar, dia juga bikin sarang. Kan kalau di dalam sudah tinggal itu sudah betah itu pasti kan di situ mau bertelur. Kan 1 pasang. Nah, bertelur di situ pasti bikin sarang. Akhirnya lama kelamaan jadi walet asli di situ di dalam. Oh, kalau sudah berkeloni saudara itu sudah menjadi apa? Nah, itu menjadi bersahabat. Tadinya itu pekanya itu di situ kita jaga pada waktunya saudara ini walet masuk di dalam. Gimana caranya supaya sensitifnya kita itu bisa bendung. Yang rasa sensitif itu walet. Kalau dia tidak langsung pergi, susah pulang. Nah, itu usahakan saudara itu bisa memekahkan itu burung. Memekah maksudnya burung itu kan peka. Apabila dia rasakan di dalam icon cepat peka dia rasakan itu hawanya dingin, sejuk, gelap dan aman. Nah, itu cepat peka, cepat dia rasakan sesuatu. Kembali itu bermalam di situ. Nah, itu cara walet supaya waletnya bisa cepat tinggal berkeloni sampai dia berkembang biak. Nah, lama kelamaan dia bikin sarang. Yang jelas kalau sudah berkembang biak berarti sudah ada sarang, karena bahasa berkembang biak itu berarti sudah bertelur, lahir anak, berarti kan sudah ada sarang. Ada sarang baru letakkan telur. Nah,
Itu yang selalu saya katakan saudaraku, yang kemarin-kemarin konten-konten saya itu yang sudah terlewati ya, yang dari minggu ke minggu, bulan ke bulan sampai tahun itu saudaraku. Itu semua itu bahasa kelembaban. Itu yang diinginkan walid supaya saudara itu bisa mengoptimalkan di dalam, ya, stabilkan di dalam. Nah, justru saya katakan itu saudara harus jenius, saudaraku harus profesional, konsisten di dalam ruangan RBW. Kan adanya itu yang ditakuti wali liar itu, kalau dia dapat panas di dalam fotonya pengecetan, wah susah kembali itu, susah kembali. Dan temannya itu tidak akan datang juga itu, karena dia kan berkeloni, pasti ada bahasanya, jangan dikasih itu. Panas di situ, saya sudah masuk di dalam tetapi panas, dia tidak dapatkan apa yang diinginkan. Nah itu yang ditakuti. Tetapi coba saudaraku, pada waktunya wali liar masuk di dalam ruangan itu dingin, sejuk, gelap, aman, kita tidak ada di dalam. Hai, tunggu, cepat datang itu wali, yakin saja. Makanya ada bahasa pengecetan 3 bulan sampai 4 bulan kalau baru on perdana. Kan itu yang dihindari wali, dia dapatkan kita di dalam terus mondar mandir. Bagaimana caranya wali itu mau beradaptasi, mau betah kalau saudara selalu ada di dalam? Berarti itu tidak diinginkan wali. Itu saya katakan tadi, hindari yang tidak diinginkan wali. Itu semua itu. Ya, jadi saudaraku itu ya, mudah-mudahan saudara itu bisa memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya ini bagian fasilitas di dalamnya itu ruangan. Yang diinginkan wali, apa yang dicari wali. Begitupun juga yang tidak diinginkan, apa yang tidak disukai wali. Ya, hindari juga itu. Nah, jadi saudara itu harus jenius di situ. Cara membetahkan burung saudaraku itu di situ intinya. Nah, kalau sudah ada suara ya, begitu juga adanya lubang LMB. Kalau yang bagian di luar itu semacam kayak heksagonal apa ini kan itu bahasa variasi. Di dalam intinya itu. Nah, ini saudaraku Suyono Yono. Ya, nah, selalu juga masuk berkomentar ini satu komunitas, satu bersahabat ya, satu jurusan juga. Nah, jadi terus saudaraku ya, ikuti selalu konten Penjelajah 75 kalau saudara mau sukses. Karena sudah banyak teman-teman kita itu sudah mempaparkan itu mengenai adanya itu. Dia punya gambaran ruangan, sudah kelihatan saudaraku. Sudah banyak yang kelihatan, sudah banyak buka saran itu. Dan sudah banyak yang sudah nambah burungnya. Nah sekarang pertanyaan saudara ini berkurang. Tadi kemarinnya dia dapat umpamanya 20, sekarang ini kurang lagi. Kan di situ optimalkan. Kalau saudara ingin walidnya berkoloni. Nah itu. Jadi saudara sudah paham apa yang saya katakan, apa saya maksud. Semua itu tergantung dari kesadaran saudara menghadapi di dalam ruangan RB saudara. Optimalkan semua saudaraku ya. Nah, seumpamanya masih ada yang mengganjal, tolong kita sharing lagi, interaksi lagi. Tidak apa-apa. Nah, tetapi tolong saudaraku ya, tunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sampai yang saudaraku ini ada di pertanyaan ini saya sudah katakan itu, tapi diulang-ulang itu di komentar kan sudah katakan saudaraku, tunggu tanggal sekian. Tidak mungkin langsung saya angkat karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang dulu masuk. Mesti berjenjang. Yang di belakang saudaraku ya. Nah, nanti bahasanya nanti itu yang di depan saudara kita itu nanti ada kekecewaan, itu yang kita hindari saudaraku ya. Jadi bahasa saudara kita itu bahasa pengertian. Nah, oke. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip karena adanya saya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.